Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video tutorial penelitian in silico. Jadi pada video keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tata cara penelitian in silico, melanjutkan penelitian sebelumnya. Pada video keempat ini kita akan berfokus pada uji identifikasi protein dari senyawa fitokimia yang sudah kita lakukan uji melalui website Dr. DAPS. Ya. Jika sebelumnya kita melakukan uji tingkatan bioaktivitas senyawa melalui fast prediction, maka kali ini kita akan melanjutkan uji identifikasi protein dari senyawa tersebut. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam websitenya, kita terlebih dahulu harus menyiapkan dua file Excel. Yang pertama yaitu file yang berisi mengenai kumpulan canonical smiles dari senyawa fitokimia yang sudah kita kumpulkan, yang kita uji melalui database PubChem. Kemudian yang kedua adalah file baru mengenai saya ini sendiri yang akan kita gunakan untuk meletakkan data kita nanti, yang mana sudah saya cantumkan di link yang ada di tutorial pada majalah. Jadi bisa diakses terlebih dahulu. Jika sudah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Maaf, saya ulangi lagi. Nah, ini terkait file yang mengenai canonical smiles dari suatu senyawa. Dan ini adalah file baru mengenai saya yang akan kita gunakan untuk penempatan data kita nanti. Jadi untuk saya sendiri itu juga masih memerlukan canonical smiles dari uji PubChem. Jadi tidak hanya pada fast prediction saja, tapi juga di uji identifikasi protein ini. Jika sudah, silakan buka Google kalian. Kemudian ketikkan nama websitenya, yaitu Similarity Ensemble Above Database. Ini seperti ini ya. Kemudian klik, dan jika sudah, nanti kalian akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya klik website paling atas. Kemudian kalian akan masuk ke dalam websitenya. Nah, ini adalah tampilan dari website Similarity Ensemble Above saya yang akan kita gunakan untuk melakukan uji identifikasi protein. Jadi sekedar informasi, untuk saya sendiri itu merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membandingkan kelompok ligan berdasarkan topologi dari suatu ikatan. Nah, tujuan dari uji identifikasi ini yaitu untuk membuktikan dan juga menentukan bahwa senyawa tersebut dapat mengikat protein target berikut dengan caranya. Jadi nanti dari setiap senyawa fitokimia itu akan muncul protein-protein target yang bisa digunakan untuk menargetkan atau melakukan uji target dari senyawa fitokimia dengan suatu penyakit seperti itu. Dan nanti kita akan melakukan analisis terhadap dari sisi senyawa fitokimia itu dengan protein yang diperoleh melalui uji molekuler protein di video selanjutnya. Jika sudah seperti ini, silakan kembali lagi ke menu Excel ya. Kita buka lagi Excelnya. Kita lakukan uji secara bertahap, yaitu dari senyawa 1 setelah selesai datanya dipindah, kemudian dilanjut dengan senyawa 2. Setelah selesai datanya dipindah, kemudian kita lanjut ke senyawa berikutnya. Perlu diingat, untuk uji saya kita hanya membutuhkan canonical smiles-nya. Tetapi alangkah baiknya jika teman-teman semua melengkapi terlebih dahulu tabel atau tally sheet dari saya
dengan menyesuaikan dengan tabel di clinical signals ini. Jadi untuk saya sendiri itu terdapat tidak beda jauh dengan uji bioaktivitas melalui fast prediction. Di sini ada nomor, ya, di sini ada NI, kemudian ada chemical, PubChem CAD, dan clinical signals. Untuk job ID, target A, kemudian nama target dan deskripsi, p-value dan max PC, ini nanti akan kita dapatkan setelah kita melakukan uji saya. Untuk nomor itu adalah nomor keseluruhan, ya, keseluruhan dari semua senyawa. Sedangkan untuk NI itu hanya nomor yang hanya digunakan pada senyawa tertentu, pada satu senyawa. Seperti itu. Misalnya 1. Gitu. Untuk chemicalnya, kita mulai dari ascorbic acid, ya. Kita copy seperti sebelumnya. Nah, seperti ini. Jika sudah kita copy untuk, atau kita bisa sesuaikan dulu, ya, tabelnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa copy saja untuk canonical signals-nya, kemudian kita paste di website saya. Ini tinggal kita paste saja. Jika sudah di paste, silakan klik tombol try saya. Ini sedang dalam proses identifikasi, jadi silakan ditunggu selama beberapa saat. Nah, jika sudah, nanti kalian akan disajikan dengan hasil yang seperti ini, ya. Perlu dicatat, kita hanya akan menyalin bagian ini dari kunci target sampai ke max PC ini. Kita hanya menyalin, ya. Saat ini. Setelah itu datanya kita tempel sini. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja. Berhubung ini tadi tabelnya berwarna biru, ya, maka kita juga sesuaikan warnanya menjadi biru. Untuk job ID-nya kita bisa copy dari ini. Nah, jadi perlu diketahui untuk hasil identifikasi saya ini nanti ini merupakan protein yang telah diidentifikasi dari senyawa ascorbic acid. Jadi hanya terdapat satu target protein, yaitu ini ADA2B human dengan targetnya ADLA2B. Dan ini adalah deskripsi dari di target ini, jika nama targetnya. Kemudian kita bisa melanjutkan ke senyawa yang lain. Karena di sini ASH ini
sudah masuk dalam exposure general ya, jadi tidak perlu dihidupkan. Kita beralih ke beta karotin. Kita salin, kemudian kita paste di sini. Untuk beta karotin kita paste kanal 19 nya. Kita copy kanal 19 nya, kemudian kita paste di website saya. Kita kembali lagi ke server pencarian saya, ini kita tempel. Kita tunggu beberapa saat. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita kopas ya, dari kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita kopas mulai dari kunci target paling atas, sampai ke bawah. Kemudian kita salin di tali sheet yang sudah tersedia. Kita lanjutkan untuk prosesnya. Jadi seperti ini. Ini sudah dipaste. Nah, jangan lupa untuk bagian yang berwarna hijau, silakan warnanya diganti menjadi hijau. Kita selaraskan. Jadi selama uji saya atau identifikasi protein, ini terdapat 3 kategori warna. Yang pertama adalah hijau, yang pertama adalah biru, yang kedua adalah hijau, dan yang ketiga adalah berwarna putih. Ini biru, hijau, putih. Tabel atau target ya, target protein yang berwarna biru itu memiliki tingkat keefektifan lebih tinggi. Kemudian untuk yang berwarna hijau itu juga memiliki tingkat keefektifan lebih tinggi, jadi di bawahnya berwarna biru. Tapi kalau yang berwarna putih itu memiliki tingkat keefektifan lebih rendah. Jadi biasanya ketika kita akan melakukan molecular cloaking, kita bisa melihat senyawa yang memiliki atau menghasilkan protein dengan tabel berwarna biru seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa sesuaikan juga hanya dengan pas. Tujuan penyesuaian ini adalah untuk menandai jika hasil identifikasi tersebut merupakan atau berasal dari senyawa tertentu. Ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan sendiri. Jika sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah salah satu file yang sudah selesai terkait identifikasi protein target ya. Nanti kurang lebih jika sudah disesuaikan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi untuk
ascorbic acid sendiri itu hanya terdapat satu senyawa, kalau beta karotin itu hanya terdapat 22 protein atau identifikasi hasilnya terdapat 22 hasil. Di sini ada caffeic acid, ini terdapat berapa ini? Terdapat 166 hasil terkait identifikasi protein. Jadi fungsinya dari nomor dan NO dan NI itu hanya untuk menanda dan juga menomori dari setiap senyawa petrokimia. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan uji analisis lebih lanjut lagi terkait penggunaan protein target yang akan kita gunakan dan juga senyawa yang kita gunakan sebagai bahan untuk molekular cooking. Baik, cukup sekian untuk tutorial kali ini mengenai uji identifikasi protein melalui website Similarity Ensemble of Pro atau saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.